kita akan mempelajari fungsi turunan dari fungsi f(x) ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari konsep turunan yang merupakan laju perubahan suatu kecepatan. Nah, sekarang kita coba yang fungsi turunan dari f(x). Nah, kita coba perhatikan. Kita perhatikan berikut ya. Kalau misalnya ada kurva, ini kurva ya, misalnya kurva. Kita potong. Nah, misalnya ini titik A. Ini pasti apa? Misalnya jarak antara ini adalah H, otomatis ini adalah titik A ditambah H. Sehingga kalau demikian, kalau kita cari misalnya di sini A, berarti ini FA ya. Kalau di sini A plus H, otomatis ini FA plus H. Kalau kita ingat gradien, rumus gradien adalah gradien garis potong ya. Masih ingat? Berarti ini apa gradiennya? F A plus H, Y2 ya, dikurang Y1 FA-nya, dibagi X2 A plus H, dikurang X1, ini A. Kalau kita sederhanakan, ini adalah F plus H dikurang FA. Karena ini A-nya sama, berarti sisa H. Jadi ini gradien garis potong. Nah, sebenarnya apa turunan? Turunan itu sebenarnya adalah sama saja apa? Sama saja gradien garis mendekati singgung, garis singgung. Lanjutkan ya, jika hanya menuju 0 artinya tidak ada jarak A dan titik A plus H itu berimpit jadi satu titik, itu namanya apa? Garis singgung ya, garis singgung ya, garis singgung. Nah, kalau demikian misalnya F garis singgungnya itu sama saja ada A plus H. Ini limit ya, limit H menuju 0 min FA per H. Jadi rumus turunan di titik A itu adalah H menuju 0, FA plus H dikurang FA. Nah, kalau kita nyatakan dengan fungsi turunannya sendiri adalah apa? Limit H menuju 0 ini Fx plus H kurang Fx per H. Sama ya. Ini turunan di titik A, yang ini turunan di titik X. Contoh. Tentukan turunan fungsi Fx sama dengan 5x plus 2 di titik X sama dengan 10. Nah, kita tahu apa turunan tadi? Fx sama dengan limit H menuju 0, Fx plus H dikurang Fx dibagi H. Nah, kalau kita bisa menentukan nilai 10, bisa juga dinyatakan dengan Fx dulu, baru nyatakan dengan nilai 10. Kita coba yang langsung nilai 10 ya. 10, itu berarti limit H menuju 0, ini F10 ditambah H, dikurang F10 per H. Fungsi X tadi apa? 5X tambah 2 ya, berarti limit H menuju 0, berarti 5 kali 10 tambah H ditambah 2 dikurang F10-nya adalah 5 kali 10 ditambah 2. Boleh seperti ini ya. Berarti ini kita hitung H menuju 0, berarti 50 ditambah 5H ditambah 2 dikurang, kita bongkar dikurang langsung ya, 50 min 2 per H. Kalau kita coret ya, ini 50 berarti sisanya limit H menuju 0 artinya 5H per H. 5H per H adalah 5, limit H menuju 0 itu adalah 5, sama dengan 5 ya, karena ini konstanta. Sama saja kalau kita mencari limit sendiri ya. Kalau kita cari langsung ya, Fx sama dengan limit
H menuju 0, ini fx plus H min fx per H. Kalau kita nggak usah menggantikan dengan 5, berarti limit H menuju 0, fx-nya berarti 5 kali x plus H dikurang, tambah 2 ya, dikurang 5x tambah 2 per H. Berarti limit H menuju 0, berarti 5x 5H tambah 5x 5H tambah 2 dikurang 5x kurang 2 per H. Sama ya. Berarti limit H menuju 0, 5H per H sama dengan limit H menuju 0 itu sama dengan 5, ya tetap 5 ya, karena ini konstanta. Nah, jadi seperti itu. Itu artinya baik yang langsung digantikan dengan titiknya, ataupun cari dulu turunannya. Ini maaf ya, ini turunan, maka nilainya akan sama. Tentukan turunan dari yang A. Misalnya fx sama dengan 4x kuadrat tambah 5x kurang 7. Yang B, fx sama dengan 12x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat min 4x tambah 5. Nah, coba kita perhatikan ya. Saya nanti akan gunakan cara cepat ya. Nah, kalau kita cobakan menggunakan limit, maka turunannya sama saja apa? Limit H menuju 0, ini yang A ya. Yang fx plus H dikurang fx dibagi H. Nah, kalau demikian, limit H menuju 0, fx plus H, berarti ini 4x tambah H dikuadratkan ya. Ditambah 5 kali x tambah H dikurang 7 ya. Karena x-nya ditambah H, ini yang pertama. Kemudian dikurang fx sendiri. Fx sendiri adalah 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 dibagi H. Kalau demikian ya, di limit H menuju 0, ini kalau kita kalikan, ini 4, ini x plus H dikuadratkan jadi apa? 4x kuadrat ditambah x kali H kali 2, berarti x 2x H kali 4, 8xH ditambah H kuadrat ditambah 5x ditambah 5H dikurang 7 dikurang 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 7, karena kurang ya. Jadi kalau kurang dengan kurang berarti plus, ini bagi H. Ada unsur yang sama, ada 1 dengan ini ya, habis. Kemudian yang 5 dengan 5. Kemudian min 7 dengan plus 7. Jadi sisanya limit H menuju 0, berarti 8xH H kuadrat 5H ya, 1, 2, 3 dibagi H. Kalau kita sederhanakan dengan H, ini H menuju 0, ini adalah 8xH dibagi H, 8x. H kuadrat dibagi H, sisa H. 5H dibagi H, berarti ini plus 5. H-nya menuju 0, maka hasilnya adalah 8x tambah 5. Nah, sebenarnya ada cara yang sederhana. Cara sederhana itu karena konsepnya gini ya. Kalau fx-nya itu adalah ax pangkat n, maka turunannya adalah n-nya dikalikan ke a, sedangkan n-nya berkurang 1. Itu ya. Ini salah satu sifat dalil dari turunan. Sifat dari turunan ya, dalil-dalil dari turunan. Tapi ya kita gunakan aja karena nanti kita menggunakan yang lebih tinggi, nanti ada yang keliru. Nah, sekarang coba perhatikan. Kita bandingkan ya. Kalau kita pakai yang ini, coba kita pakai rumus ini ya, yang bagian A. Tadi rumusnya apa? X sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 5 kali x dikurang 7 kali ya. Kita coba turunannya ya. Ini ingat, pangkatnya berapa? 2. Berarti 2 dikali 4. X-nya 2 dikurang 1. Yang ini kan pangkat 1 ya. Pangkat 1. 1 kali 5. 1 kali 5. Berarti ini 1 kurang 1. Ini pangkat 0. Sebenarnya X pangkat 0. Kalau saya tulis ini ya, sama saja. X kuadrat
plus 5x pangkat 1 dikurang 7 kali x pangkat 0. Nah, berarti 0 kali 7 kan 0. Ya. Nah, jadi hasil akhirnya turunannya adalah ini 2 kali 3, 4, 8. Ini jadi pangkatnya 1 ya. Ini 1 pangkat 1, 1 dikurang 1, 0. X pangkat 0 kan 1. Jadi 1 kali 5 adalah 5. Jadi hasilnya ini. Oke, sama ya? Nah, sama. 8x. Nah, kalau demikian yang B, kita gunakan cara yang tadi. B tadi apa? 12x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat min 4x ditambah 5. Nah, kita gunakan cara cepatnya. Cara cepatnya maka turunannya adalah 3 kali 12. 3 kali 12 adalah 36. X-nya berkurang 1. Berarti sisa 2. Oke ya. Kemudian 2 kali 16, 32. X-nya sisa 1. Ya. 4 dikali 1, min 4 kali 1 adalah min 4. X-nya pangkat X1 kurang 1, 0. Kali 1 ya sama ya. Yang ini 0 ya. 5 diturunkan jadi 0. Jadi sisanya adalah F aksen X sama dengan 3x 36x kuadrat ditambah 32x dikurang 4 ya. Ini 36 ya. Nah, oke ya. Jadi jawabannya ini. Jadi cara cepatnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan limit. Cuman limit, konsep limit untuk menentukan turunan itu perlu dipelajari. Tentukan turunan dari misalnya A, fx sama dengan 15x pangkat min 3 ditambah akar x ya. Yang B, misalnya fx sama dengan 1/4 akar, ini pangkat 3, ini 2 ya. Itu aja ya. Nah, sekarang kita coba ya. Yang pertama, yang jawab yang pertama. A, fx itu saya nyatakan dengan 15x pangkat min 3 ya, ditambah bentuk akar saya ubah ke dalam bentuk pangkat, berarti x pangkat setengah. Nah, kalau turunannya berarti min 3 kali 15, min 3 kali 15 berarti min 45x. Sekarang min 3 dikurang 1 berarti min 4. Yang ini x setengah dikurang 1 berarti min setengah. Yang ini setengahnya dikalikan ke depan jadi setengah kali 1 ya. Jadi kalau kita sederhanakan, pada dasarnya ini kalau kita bikin pecahan ini 45 per x pangkat 4. Kalau kita yang ini jadinya 1/2 akar x sama. Jadi bentuknya seperti itu. Demikian yang B. Yang B kalau kita ubah dulu 1 per akar 3x kuadrat, saya ubah dulu ya. Ini jadinya kalau kita bentuk pangkat ini jadinya x min 2 per 3. Kenapa min? Karena dia berada di bawah naik ke atas, sifat eksponen seperti itu ya. Maka pangkat yang negatif jadi positif, pangkat positif jadi negatif. Nah, sekarang fungsi turunannya. Berarti x min 2 per 3 dikurang 1. Oke ya, 1 itu sebenarnya berapa? 1 itu adalah 3 per 3 ya. Nah, kemudian baru kalau 3 per 3, ini dikalikan, maaf ya ketinggalan, ini dikalikan ke depan, pangkat berkurang 1, min 2 per 3. Oke, nah ini min 2 per 3, ini x-nya min 2 dikurang 3, berarti min 5 per 3. Nah, sudah. Jadi bentuknya min 2 per 3 kali x pangkat 5 per 3. Boleh dibikin bentuk akar kembali. 3 kali akar, ini 3 ya, ini 5. Maaf ya, x pangkat 5. Sebenarnya bisa dicabut akarnya, ini keluar 1 berarti min 2 per 3x akar 5. Ini asalnya dibagi 3 kan sisa 1 sisa 2. Berarti ini x pangkat 2. Tadi bentuk akarnya akar pangkat 3. Nah, begitu ya. Nah, demikian
materi kita hari ini. Minggu depan kita masuk ke dalam dalil-dalil turunan dari fungsi aljabar.